Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menerangkan hasil penelitian saya dalam video kali ini. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak pembimbing skripsi utama yaitu Bapak Yudi Hanopa, SPMSI, kemudian Bapak pembimbing pendamping yaitu Bapak Ardiani Prabowo STMT, kemudian Bapak penguji utama yaitu Bapak Insinyur William Said MT, kemudian Bapak penguji anggota 1 yaitu Bapak Mahfud Nuzuli STMT, dan Bapak penguji anggota 2 yaitu Bapak Lutfi Wahidi STMT. Adapun di dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang saya lakukan pada PT Bukit Asam Tbk Sumatera Selatan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Randy Jupiter Firsta dengan NIM F1D115019 dari Program Studi Teknik Pertambangan angkatan 2015. Di dalam penelitian saya ini, judul penelitian saya adalah kajian kestabilan lereng high wall dengan metode bioscope pada pit muara 3 besar utara tambang batubara PT Bukit Asam Tbk Sumatera Selatan. Di sini saya membagi jadi 5 topik pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat. Dan yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisikan dasar-dasar teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada metode penelitian yang merupakan tata cara atau sistematis saya mengambil data dan saya olah. Kemudian yang keempat, hasil dan pembahasan yang berisikan hasil dan juga bahasan-bahasan dari hasil penelitian saya. Dan yang terakhir itu ada penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi, mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama itu dalam perencanaan tamu terbuka terkait dari faktor cadangan, faktor ekonomis, lingkungan dan sebagainya. Ada salah satu faktor yang sangat penting bagi saya yaitu faktor keamanan lereng. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam tambang terbuka untuk proses kerja di tambang terbuka tersebut lebih dominan pada lereng tambang, khususnya pada proses pengangkutan. Mengapa sebenarnya tambang ini sangat penting? Itu dikarenakan supaya proses pengangkutan tersebut dapat berjalan aman dan nyaman. Kestabilan lereng ini pada perusahaan Bukit Asam itu memiliki standar dari nilai faktor keamanan sendiri, yaitu untuk nilai lereng yang stabil, nilai faktor keamanannya itu di atas dari 1,25. Sedangkan dalam CAPM 1827 untuk lereng yang aman itu di atas dari 1,3 untuk lereng yang statis, kemudian untuk lereng yang dinamis itu di atas dari 1,1. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama itu berapakah nilai sifat fisik dan sifat mekanik batuan pada lokasi penelitian. Kemudian yang kedua, berapakah nilai faktor keamanan lereng high wall dengan rancangan bulanan pada kondisi intermediate dan overall dalam keadaan jenuh. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi terkait desain lereng tambang. Selanjutnya ada batasan masalah. Jadi penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan metode BISOP untuk menghitung nilai FK atau faktor kestabilan dari lereng penelitian dengan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi penunjang geoteknik. Parameter yang digunakan adalah geometri lereng, uji sifat fisik dan sifat mekanik batuan, surcharge load, dan seismic load, serta parameter air pada pengukuran muka air tanah di lereng penelitian. Masuk ke dalam tujuan. Tujuan yang pertama saya ambil dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah mengetahui nilai sifat fisik dan sifat mekanik batuan pada lokasi penelitian. Kemudian yang kedua itu mengetahui dan mengevaluasi nilai faktor keamanan lereng high wall rancangan bulanan pada intermediate dan overall dalam keadaan jenuh. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi terkait desain lereng tambang yang optimal. Yang keempat, manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, mahasiswa yang ingin lebih mempelajari dan mengetahui tentang kestabilan lereng dinding tambang
dapat digunakan sebagai referensi ataupun literatur. Dan yang kedua, untuk instansi dapat dilakukan penelitian, dapat dilakukan mempertimbangkan hasil dari analisis faktor keamanan dan dapat dilakukan penyesuaian desain lereng tambang yang paling stabil untuk digunakan. Kemudian masuk topik masalah yang kedua, yaitu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama di sini itu ada karakteristik tanah dan batuan. Nah, karakteristik tanah atau batuan ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisik tanah atau batuan dan juga sifat mekanik tanah atau batuan. Nah, sifat fisik tanah atau batuan di sini itu dibagi menjadi empat, yaitu berisi tanah atau batuan, kemudian porositas tanah atau batuan, selanjutnya ada permeabilitas dan juga kadar air. Untuk sifat mekanik tanah atau batuan ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kohesi dan juga sumber dasar dalam. Kemudian lanjut yang topik tinjauan pustaka yang bagian kedua itu ada kesabaran lereng. Di sini untuk dasar teori ataupun dasar perhitungan dari kesabaran lereng ini dapat dilihat dari rumus di atas, yaitu lereng dinyatakan stabil apabila resultan gaya-gaya penahan lebih besar daripada resultan gaya-gaya penggerak. Kan didapatlah rumus resultan gaya-gaya penahan dibagi dengan resultan gaya-gaya penggerak. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesabaran lereng, yaitu yang pertama ada penambahan beban pada lereng, kemudian ada penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng, kemudian ada perubahan posisi muka air tanah secara cepat pada bendungan, sungai, dan lain-lain, kemudian ada getaran atau gempa bumi, kemudian ada jenis tanahnya, dan juga yang terakhir itu adalah kondisi geometri lereng. Kemudian masuk ke dalam metode kesabaran lereng ini. Jadi metode yang saya gunakan ini menggunakan metode Bishop. Dapat lihat dari rumus-rumus telah ditampilkan. Untuk rumusnya itu dapat digunakan data dari bobot isi material, bobot isi air, kemiringan bidang luncur, tinggi lereng, dan ada tinggi lereng jenuh, kohesi, kedalaman, tekanan tarik, dan juga sudut geser dalam. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai faktor keamanan. Jadi di sini untuk standar dari perusahaan nilai faktor keamanannya itu bersama dengan Bowles, yaitu lereng dinyatakan stabil atau apabila nilai FK di atas dari 1,25, kemudian lereng dinyatakan kritis itu nilai FK lebih besar dari 1,07 ataupun di bawah dari 1,25. Kemudian untuk nilai faktor keamanan lereng yang labil itu nilainya di bawah dari 1,07. Nah, dalam Kepmen SDM nomor 1827 K/30/MEM/2018 untuk lereng yang statis, lereng keseluruhan itu memiliki nilai faktor keamanan di atas dari 1,3, sedangkan lereng faktor keamanan yang dinamis itu di atas dari 1,1. Kemudian masuk ke dalam metode pembuktian. Jadi penelitian saya ini saya lakukan bertepatan pada PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim Sumatera Selatan dengan pengambilan dan pengolahan datanya berkisar antara 16 Maret hingga 20 Mei di tahun 2020. Kemudian penyusunan skripsi bimbingan itu saya mulai dari Juni 2021, Juni 2020 hingga Februari 2021. Kemudian masuk ke pengolahan data tahapan penelitian di sini. Jadi yang pertama itu saya melakukan pengolahan data statistik parameter, sifat uji dan sifat fisik dan sifat mekanik batuan. Nah, data ini merupakan saya dapat dari perusahaan dengan menambahkan 4 data baru dari perusahaan tersebut yang belum ditambahkan. Nah, jadi data tersebut berisikan tentang data sifat fisik dan sifat mekanik dari batuan tempat yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, setelah saya lakukan itu, saya membuat sayatan ataupun penampang lereng yang akan diteliti. Kemudian setelah saya membuat sayatan untuk penampang lereng yang akan diteliti, kemudian saya membuat boundary untuk mengisi dari material lereng tersebut di dalam lokasi penelitian saya. Kemudian saya melakukan simulasi dengan menggunakan software dengan memasukkan data-data sifat fisik dan mekanik tadi serta data tambahan lainnya seperti surface alert, muka air tanah,
dan sesmet nol tadi. Kemudian yang terakhir, setelah saya mendapatkan nilai, setelah saya melakukan analisis dari simulasi tadi, didapatlah nilai faktor keamanan. Dan jika nilai faktor keamanan itu masih labil, masih di bawah dari 1,25, saya melakukan perubahan geometri agar nilai lereng faktor keamanan tersebut berada dalam kondisi stabil. Kemudian masuk ke topik bahasan yang keempat, yaitu ada kondisi geologi teknik dari hasil uji laboratorium. Di sini saya mendapatkan dua sifat fisik, yaitu sifat fisik tanah atau batuan dan sifat mekanik tanah atau batuan. Sini ada dua. Yang pertama itu ada sifat fisik tanah yang kering dan juga sifat fisik tanah yang basah. Di sini saya menggunakan yang basah dikarenakan saya melihat dari kondisi langsung di lapangan yang memang pada bulan April tahun 2020 kemarin itu curah hujannya cukup tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian di data sifat mekanik tanah atau batuan ini saya menggunakan nilai yang residual. Mengapa? Dikarenakan untuk nilai peak ini merupakan nilai yang merupakan nilai dari tanah ataupun batuan yang masih murni ataupun masih tidak ada mengalami gangguan. Sedangkan saya menggunakan residual yang merupakan nilai sifat mekanik yang sudah mengalami gangguan ataupun retakan di dalam tanah tersebut. Kemudian masuk ke penampang atau sayatan lereng. Jadi di sini dapat dilihat pada hitung penampang lereng Mahardika Besar Utara. Ini saya mendapatkan 4 sayatan lereng. Yang pertama itu adalah sayatan lereng A aksen ke A, kemudian B aksen ke B, kemudian ada C aksen ke C, dan yang terakhir itu ada sayatan E ke E aksen. Nah, setelah saya dapatkan data ini, saya akan menganalisis untuk mencari dari nilai faktor keamanan di rancangan bulanan awal April tahun 2020. Nah, selanjutnya ini merupakan penampang atau sayatan lereng A aksen ke A. Jadi pada lereng desain awal lereng A aksen ke A, untuk overallnya itu memiliki nilai faktor keamanan dari 1,359. Sedangkan untuk lereng yang intermediate dalam keadaan awal lereng A ke A aksen itu memiliki nilai faktor keamanan 1,095. Nah, setelah saya perbaiki, itu saya perbaiki dari ketinggian plus 23 hingga plus 85 dengan lebar bench berkisar antara 111 hingga 68 pada kondisi awalnya, hingga ketinggian lereng awal tersebut dari 8 meter hingga 23 meter dengan sudut yang dibentuk dari desain awal lereng itu berkisar antara 44 hingga 45 derajat. Kemudian saya melakukan perbaikan untuk desain rekomendasi sayatan A itu pada ketinggian plus 23 hingga plus 85. Sebelumnya penampang awal A itu memiliki 4 bench, jadi di sini saya menambahkan atau mengubah geometrinya menjadi 8 bench dengan lebar bench 10 hingga 25 meter dengan ketinggian 5 hingga 9 meter, dan juga sudut yang dibentuk itu lebih landai, yaitu 23 derajat hingga 44 derajat. Maka dapatlah hasil dari rekomendasi itu. Untuk lereng rekomendasi penampang A yang overall itu nilai faktor keamanan 1,441. Kemudian untuk lereng yang intermediate itu nilai faktor keamanannya 1,258. Kemudian masuk ke penampang atau sayatan lereng B ke B aksen. Yang pertama untuk desain awal lereng B, untuk dalam kondisi lereng yang overall itu dapat nilai faktor keamanannya 1,45. Kemudian untuk lereng yang intermediate itu dapat nilai faktor keamanannya 1,248. Nah, pada desain awal lereng B ini itu diketahui pada ketinggian plus 23 hingga plus 59 terdiri dari 4 bench, kemudian lebar benchnya 10 hingga 68 meter, dan juga ketinggian bench itu berkisar antara 8 hingga 16 meter dengan sudut yang dibentuk 33 derajat hingga 55 derajat. Nah, setelah itu saya melakukan perubahan geometri dengan melakukan desain rekomendasi penampang sayatan B. Itu saya ubah pada ketinggian plus 25 hingga plus 59 dengan merubah dari 4 bench hingga
hingga 6 jadi 6 bench, dan lebar benchnya dari 11 hingga 63 meter. Kemudian untuk ketinggian benchnya itu berkisar antara 6 hingga 7 meter, dan juga sudut yang dibentuk itu berkisar antara 34 derajat hingga 37 derajat. Nah, pada desain rekomendasi tersebut dapatlah untuk lereng penampang rekomendasi yang B itu nilai faktor keamanannya 1,45, dan untuk lereng yang intermediate itu nilai faktor keamanannya 1,255. Kemudian masuk ke penampang sayatan C. Untuk desain awal lereng penampang C ini, lereng overallnya memiliki nilai faktor keamanan 1,726. Kemudian untuk lereng sayatan yang intermediate itu memiliki nilai 1,544. Nah, dikarenakan di sini untuk nilai FK-nya sangat jauh dari nilai faktor keamanan, jadi saya mengubahnya untuk mendekati dari nilai 1,25 tadi. Nah, pada desain awal penampang C ini, pada ketinggian plus 24 hingga plus 73 itu memiliki 5 bench dengan lebar bench 10 hingga 160 meter, dengan ketinggian bench itu berkisar antara 8 hingga 25 meter, dengan sudut 46 hingga 70 derajat. Nah, jadi di sini sangat terjal, itu memiliki 70 derajat. Setelah itu saya melakukan rekomendasi desain sayatan C. Itu saya melakukan perubahan pada plus 24 hingga plus 78 dengan bench yang sama, yaitu 5 bench. Namun saya mengubah menjadi untuk lebar benchnya saya potong menjadi 14 hingga 73 meter. Sedangkan untuk yang ketinggiannya itu 7 meter hingga 13 meter, dan sudutnya saya ubah menjadi 33 hingga 41 derajat. Nah, setelah saya lakukan rekomendasi tersebut, dapatlah hasil dari lereng sayatan C ini. Untuk lereng overallnya itu memiliki nilai faktor keamanan 1,537, dan untuk lereng yang intermediate itu mendapatkan 1,255. Kemudian masuk ke penampang atau sayatan lereng E. Nah, dalam lereng E yang awal, untuk lereng yang overall, di sini saya mendapatkan nilai dari faktor keamanannya itu 2,372. Kemudian untuk lereng yang intermediate di sini, yaitu saya dapatkan nilai faktor keamanannya 3,5. Kemudian setelah saya melakukan rekomendasi, itu saya mengubah geometrinya dari ketinggian minus 24 hingga plus 72. Melakukan perubahan 6 dari ketinggian tersebut, saya mengubah dari 5 bench ke 6 bench dengan lebar benchnya 20 hingga 110 meter, dengan ketinggian 18 hingga 24 meter, dengan sudut 33 derajat hingga 44 derajat. Nah, setelah saya rekomendasi tersebut, dapatlah hasil, dan untuk overallnya nilai faktor keamanannya itu 1,26, dan untuk nilai lereng yang intermediate itu berkisar antara 1,293. Nah, di sini merupakan perbandingan nilai faktor keamanan rencana bulanan dengan nilai faktor keamanan yang telah saya lakukan perbaikan. Sini dapat dilihat untuk lereng yang intermediate itu dapat dilihat pada sayatan A dan sayatan B itu dalam kondisi kritis. Nah, setelah saya lakukan perubahan, dapatlah dilihat dari gambar ini, tabel yang sebelah kanan itu dapat dikatakan stabil semua dengan nilai faktor keamanan yang mendekati dari 1,25. Adapun kesimpulan dari penelitian saya kali ini, yang pertama itu kondisi geologi di Muara Tiga Besar Utara, batu lempung, batu pasir, tufan, danau serta batu bara, di mana litologi yang mendominasi ini batu lempung. Nah, untuk nilai hasil uji laboratorium forensik mekanik dapat memberikan nilai batuan nilai batuan yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisis desain awal rencana bulanan pada bulan April tahun 2020, hanya intermediate desain awal A aksen dan intermediate desain awal B aksen yang berada pada kondisi kritis ataupun nilai FK di bawah dari 1,25. Kemudian pada section A aksen ke A dalam intermediate memiliki nilai FK 1,095, dan pada section B dalam intermediate memiliki nilai FK 1,248.
Oleh karena itu perlu dilakukan desain ulang untuk menekan nilai faktor keamanan dari desain awal ini. Nah, kemudian saran yang pertama itu perlu mempertimbangkan parameter lain seperti hook and ground selain hanya parameter kolom agar dapat menghasilkan desain layering yang lebih tepat dan dapat dibandingkan antara kedua parameter tersebut. Kemudian perlu menambahkan keterkaitan dengan data produksi bulanan pada data pengukusan layering pada bulan April, sehingga perubahan geometri layering dilakukan berdasarkan kinerja alat pada bulan April tersebut. Berikutlah pemaparan yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.